Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di sini dengan Agem ya. Bro, semua wayang besis yang ada di seluruh Indonesia. Kalian tahu nggak tentang ikan dewa? Apa sih ikan dewa itu? Terus ya di komen itu. Oke, kalau yang tahu, yang pernah ke daerah Kabupaten Kuningan, kalian mungkin tahu juga di situ ada yang namanya ikan dewa. Pernah ke Cibulan atau pernah ke Dharmaloka ataupun pernah ke persawahan, ke Bawang Dalam, itu dulu ada sadul dan sekarang masih ada ikan dewa. Saya pernah ngobrol dan bercerita tentang ikan dewa ini dengan salah satu sesepuh di Kabupaten Kuningan, yaitu Pak Elang Jati. Waktu itu ikan dewa merupakan, saya pernah bertanya ke beliau tentang sejarah asal muasal tentang ikan dewa itu sendiri. Waktu itu dia balik tanya ke saya, mau secara ilmiah apa mau secara historikal. Ya udah, kata saya sih mendingan dua-duanya aja Pak, biar saya lebih jelas apa kalau dari sisi historikal seperti apa, kalau dari sisi ilmiah seperti apa. Oke, kata beliau mengatakan kalau dari sisi ilmiah itu ya ini adalah ikan ini sudah ada dari zaman purba, zaman dahulu, dan terjadi pada saat terjadi letusan ataupun bencana alam di dunia ini. Nah, si ikan dewa ini muncul tuh di daerah-daerah tertentu yang di mungkin kalau di Kabupaten Kuningan itu ya beradanya di lokasi yang ada dekat sumber mata air. Nah, itu kalau dari sisi ilmiah. Tetapi kalau dari sisi sejarah sih, ini konon katanya sih para wali yang saat mau menyebarkan agama Islam di Kabupaten Kuningan itu mereka pergi dulu ke sungai, lalu mengambil ikan dewa itu, dan dari ikan dewa itu diambil ikan dewa itu, dan para kiai ataupun para ustadz saat itu yang niat menyebarkan agama Islam di Kabupaten Kuningan itu pergi ke Gunung Cermai, dan di situ ada di satu titik lokasi yang akan penyebarannya ke 5 arah. Nah, dan para ulama ataupun para penyebar ustadz atau kiai yang menyebarkan agama Islam di Kabupaten Kuningan itu dan sepakat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar si ikan dewa ini tetap hidup sebagai salah satu lambang kebesaran daripada adanya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya kalau kita lihat untuk ke sebelah tenggara atau sebelah selatan, ya hampir tenggara selatan, di situ ada, mungkin bisa dilihat di Dharmaloka. Kita bisa lihat ikan dewanya mungkin di situ banyak banget, tetapi nggak banyak yang besar, tapi kebanyakan yang kecil-kecil kalau yang di daerah Dharmaloka. Nah, lari ke tengah, ini di situ ada ikan cigugur, ikan dewa cigugur. Nah, di situ juga ikan dewa cigugur ini banyak sekali, ya, terutama yang besar-besar juga, banyak yang besar-besar. Nah, kalau lebih ke sebelah utara lagi, itu ada di daerah di Cibulan. Nah, ini yang memang daerah Cibulan ini yang mungkin ramai banget, karena di sini juga ada konon katanya ada partilasan daripada Prabu Siliwangi. Ya, oke.
kalau di Cibulan ini agak menarik nih, rekan-rekan semua. Saya pernah juga ngobrol dengan beberapa sesepuh ataupun yang ada di daerah Manis Kidul, tempatnya lokasinya di Manis Kidul, dan mereka bilang ke saya bahwa di daerah Cibulan ini dulu konon katanya ada tentara Jepang yang niat mau menembaki ataupun mau mengambil ikan dewa tersebut. Ternyata konon katanya ikan dewa itu justru balik nyerang. Jadi dia balik nyerang, dia justru loncat menubruk dadanya para tentara Jepang saat itu. Dan akhirnya karena memang itu ketakutan lah yang namanya tentara Jepang, dan akhirnya tentara Jepang nggak jadi mengambil atau menembak ikan dewa itu, dan ya ikan dewa mungkin selamat sampai sekarang. Nah, yang terus kita lanjut lagi ke daerah sebelah utara, semakin utara di situ ada juga sebenarnya di daerah Balong Dalem. Memang sekarang mungkin di Balong Dalem dulu sih ada, tapi sekarang mungkin nggak tahu nih masih ada atau enggaknya sampai sekarang. Terus lagi ke sebelah makin utara lagi, itu di sana ada di Linggarjati Indah pun sebenarnya ada. Saya pernah ke sana tahun 2018 ya, kalau salah 2018, waktu itu saya ada kegiatan sedikit di sana. Saya pas lihat kok ada juga ternyata di situ ikan dewa. Nah, terus lagi kalau kita nyebrang terus ke sebelah utara dekat perbatasan Kabupaten Cirebon Kuningan, di situ ada lagi ikan dewa. Nah, di tempatnya sih di Pesawahan. Nah, itu salah satu. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi misteri dari ya mungkin dari ikan dewa ini, atau yang sering disebut sih, kalau ada orang bilang sih ikan ini adalah ikan Labiobarbus doronensis, masih sejenis ya dengan ya mungkin ada orang bilang ikan mas putih, ikan katrabodas dan lain sebagainya. Nah, apa makna dan misteri yang mungkin kita bisa gali dari sisi ini, ataupun hikmah yang bisa kita gali tentang ikan dewa ini? Yang pertama yang saya bisa kaji dari ikan dewa ini adalah ikan, menurut secara ilmiah, ikan endemik di Kabupaten Kuningan, yang artinya dari sisi lokal ini penyebarannya itu ada di Kabupaten Kuningan. Walaupun dari dulu dari sisi kacamata ilmiah, ikan dewa ini ada penyebarannya di Cianjur, di Palembang ada yang namanya ikan semah atau ikan siring ya. Nah, ini mungkin agak sama, tetapi kalau di Kuningan itu rada unik ya, karena dikonservasikan, nggak boleh dimakan, dan menjadi salah satu kebanggaan yang ikan dewa ini kalau saya lihat itu jadi. Dan ikan dewa ini merupakan salah satu ikan yang menurut saya bahwa ini bertahan sampai sekian puluh tahun, walaupun belum ada penelitian lebih lanjut berapa umur daripada ikan dewa tersebut. Nah, yang kedua, kalau kita lihat ini dari sisi kacamata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu makhluk ini untuk kepentingan umat manusia, yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa benar adanya keagungan Allah yang notabene seringkali kita abaikan ya, bahwa ikan dewa ini ya cuma hanya ada di Kabupaten Kuningan. Ya mungkin daerah lain saya nggak tahu masih ada atau enggak. Yang ketiga, ikan ini punya dampak juga buat para wisata Kabupaten Kuningan. Artinya
bisa menghasilkan uang lah buat masyarakat Kabupaten Kuningan. Itu hikmahnya atau berkahnya dengan adanya ikan dewa di Kabupaten Kuningan. Oke, itu sebenarnya ulasan dari saya tentang masalah ikan dewa yang ada di Kabupaten Kuningan. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, bahwa mungkin kita sebaiknya tafakuri ya, ikan dewa ini jangan dilihat dari sisi negatifnya, tetapi kita lihat dari sisi positifnya, bahwa ikan ini merupakan ciptaan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk Tuhan, makhluk Allah yang harus kita lestarikan dan harus kita konservasikan, sehingga ini terus akan berlangsung sampai kiamat. Oke, mungkin guys semuanya, bro and sis yang ada di seluruh Indonesia, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, mungkin kalian bisa komen di bawah ini, ataupun kalau kalian penasaran dan lain sebagainya, mungkin kalian bisa tour ya, bisa ngadain tour, melihat sendiri atau tentang misteri daripada ikan dewa ini yang ada di berbagai daerah di Kabupaten Kuningan. Oke, itu ada dari saya. Tetap semangat, tetap berjuang, bahwa life is need struggle, hidup butuh perjuangan. Tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.